Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai manajemen file. Dianggotai oleh saya sendiri sebagai moderator dan sebagai pemateri 1, kedua Daldi Sembiring sebagai pemateri 2, ketiga Anissa Aulia sebagai pemateri 3, dan keempat sebagai Apelo Niva sebagai pemateri keempat. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian. Apa sih pengertian manajemen file itu? Manajemen file adalah sistem mendasar untuk proses penamaan, penyimpanan, pengarsipan, dan pengatur dalam sebuah file. Nah, maksudnya di sini adalah manajemen file itu adalah sebuah sistem komputer yang bertugas untuk mengatur dan menata semua jenis-jenis file yang ada di komputer. Misalnya contohnya kita ingin menamakan suatu file, membuat struktur-strukturnya, mentata ulang, menyimpan dan mengarsipkan file komputer supaya file tersebut mudah dicari dan tertata rapi dan tidak teracak-acak. Yang kedua, kita masuk ke fitur manajemen file. Fitur manajemen file itu ada 8. Yang pertama, keamanan data. Manajemen file ini berfungsi untuk melindungi data sensitif dari pihak yang mengakses di luar. Dengan adanya keamanan data, dengan adanya fitur ini, manajemen file bisa melindungi file dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang tidak dikenali oleh komputer tersebut. Yang kedua, backup otomatis berfungsi mencegah kehilangan file jika mengalami kegagalan sistem. Maksudnya di sini adalah bila komputer terjadi error atau crash, file tersebut tidak akan hilang karena fitur dari manajemen file tersebut bisa membackup atau memulihkan file yang atau melindungi file jika komputer mengalami crash. Yang ketiga, dokumentasi revisi membantu melacak perkembangan proyek dan memastikan file tepat digunakan. Nah, maksudnya di sini adalah di sini fitur dari manajemen file ini akan mengecek proses terakhir yang kita lakukan pada file tersebut supaya file yang terakhir kita gunakan tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, notifikasi memberitahukan perubahan atau update yang relevan digunakan. Di sini dari fitur ini menjelaskan apa sih yang perkembangan atau update-update yang terjadi dalam file tersebut. Yang kelima, kolaborasi tim. File yang dapat digunakan lebih dari satu orang supaya waktu lebih cepat. Nah, maksudnya di sini adalah dalam satu file tersebut bisa dijalankan oleh beberapa orang supaya perkembangan dari file tersebut bisa terselesaikan dan dapat lebih cepat berpesat. Yang keenam, pencarian cepat. Maksudnya di sini adalah dengan kita mencari nama filenya saja, kita sudah mendapatkan filenya tersebut tanpa mengharus kita scroll sampai ke ujung bawah dari penyimpanan tersebut, karena penyimpanan dari file tersebut menyimpan banyak sekali file. Yang ketujuh, izin akses. Mendapatkan izin akses berbeda dalam mengelola file. Maksudnya di sini adalah kita dapat mengakses suatu file penting dengan mendapatkan izin yang diberikan dari pemilik file tersebut. Yang kedelapan, struktur folder. Maksudnya di sini adalah kita dapat membuat struktur-strukturnya seperti kita dapat mengelompokkan beberapa file menjadi suatu database gitu, yang setelah itu supaya kita mencarinya tidak susah dan kita lebih gampang karena kita bisa mengelompokkan berdasarkan kemauan kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daldi. Jenis-jenis manajemen file. Ada beberapa jenis manajemen file. Yang pertama itu regular file. File ini terdiri dari file teks dan binary. File teks berformat TXT dan file binary berformat EXE. Binary dari berbagai macam software dan aplikasi terdapat dalam komputer. Yang kedua ada directory file. File yang berasal dari sistem operasi komputer, berisi semua informasi terkait daftar file apa saja yang berada dalam folder atau direktori subdirektori. Yang ketiga ada special file. Adalah nama logis atau logic perangkat input dan output yang dianggap menjadi sebuah file. Manfaat manajemen file.
Ada beberapa manfaat manajemen file, diantara yang pertama, menghindari resiko kehilangan file. File akan tetap aman dalam komputer jika file terhapus secara tidak sengaja. Yang kedua, memudahkan pencarian file, membuat file tersimpan lebih rapi dan lebih mudah dicari. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan. Dengan menyimpan file secara online dapat menghemat penyimpanan ruang secara fisik. Yang keempat, mengetahui file yang tidak terpakai. Dengan mengetahui file yang terbengkalai dan menghapusnya membuat penyimpanan lebih besar. Fungsi manajemen file. Yang pertama, memodifikasi dan menghapus file. Yang kedua, menggunakan file secara bersamaan. Yang ketiga, membackup dan merecovery data. Yang keempat, menyimpan informasi dan data dengan baik dan aman. Yang kelima, menyimpan interface yang user-friendly. Arsitektur manajemen file. Dalam arsitektur pembentuk manajemen file terdapat 4 elemen utama. Yang pertama yaitu sistem akses. Sistem akses bersangkutan dengan cara dari sebuah data dapat disimpan dan diakses pada file. Yang kedua ada manajemen file, di mana elemen ini berkaitan langsung dengan penyediaan prosedur operasi dalam file, contohnya seperti penyimpanan dan pemakaian. Yang ketiga ada manajemen ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan penyediaan ruang untuk penyimpanan file pada perangkat penyimpanan dalam komputer. Dan yang terakhir, ada mekanisme integrasi file, di mana mekanisme integrasi file sendiri berkaitan dengan keterangan file yang mengalami atau tidak korup. Kesimpulan dari materi ini ialah manajemen file sangat penting dalam komputer, berfungsi sebagai pengatur struktural file, pengamanan file, pengarsipan file, dan sebagaimananya supaya file tersebut dapat aman di dalam komputer tersebut apabila mengalami crash, virus, atau kesalahan-kesalahan yang membuat komputer tersebut tidak dapat berfungsi secara normal. Terima kasih yang sudah mendengar. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore.